yakinkan pada diri Anda bahwa Anda itu sedang akan diangkat oleh Allah pada tingkat iman yang paling tinggi. Antum gak bisa milih. Memang saya tahu pengennya hidup tapi gak punya masalah. Tapi gak bisa teman-teman. Begitu Anda ingin punya masalah, takut tidak selesai. Begitu tidak ingin punya masalah, takut tidak hidup. Dan persoalannya adalah, persoalannya jawaban Anda menunjukkan pemahaman Anda bagaimana kita menghadapi kehidupan. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Tolong bersabar ya. Apakah Anda duga begitu mudah akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sementara Anda belum diuji seperti orang dulu yang dijamin surga, itu pun diuji dulu. Jadi ingat, kalau Anda ingin ke surga, Anda harus menghadapi ujian. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Maka diberikan ujian yang menggoncang jiwa. Zilzal itu artinya gempa. Kalau gempa itu kan menggoyang kita, jadi kita nggak stabil. Berdiri kasih gempa jadi goyang, nggak stabil kita, limbung. Nah, ada ujian yang membuat kehidupan kita nggak stabil, limbung kita. Sampai-sampai kita mengatakan, mata nasrullah, ya Allah kapan ini berakhir? Kenapa harus saya ya Allah? Ada. Paham ya? Itu yang ketiga. Saya mau tunjukkan pada Anda, kalau Anda berada di level yang ini, maka berbahagialah. Karena artinya iman Anda sedang berada di puncak. Allah ingin naikkan Anda pada level tingkat yang tertinggi. Kalau Anda sudah bisa mengatasi yang tertinggi, maka yang menengah dan kecil-kecil sudah tidak akan pernah berpengaruh lagi pada kehidupan Anda. Memang banyak menangis, tapi kalau air mata itu sudah terus mengalir sampai kering, maka ke depan tidak akan ada lagi ujian yang bisa mengalirkan air mata Anda lagi. Karena sudah kering, cukup semua terlewati. Berbahagialah kalau malam ini Anda memang ikut taklim, tapi mungkin perasaan Anda sedang digoncang oleh banyak masalah, membuat Anda gelap, membuat Anda kesulitan, kadang-kadang larut dalam kesedihan. Teman-teman, bukan hanya Anda yang mengalami itu. Nabi pernah mengalaminya. Nabi itu dijamin surganya, tapi pernah juga bergoncang jiwanya. Ya, sahabat juga demikian. Bahkan lebih dahsyat dibandingkan dengan Anda. Tapi berita baiknya, kalau Anda berada di level yang ini, yakinkan pada diri Anda bahwa Anda itu sedang akan diangkat oleh Allah pada tingkat iman yang paling tinggi. Maka berbahagialah teman-teman sekalian, Anda berada level di atasnya. Ini tidak mudah. Anda terlibat dalam riba, tiba-tiba ingin meninggalkan riba. Wah, seketika Anda kehilangan banyak hal. Kemudian gaya hidup mulai diuji. Ingat baik-baik, kan saya selalu terangkan dalam hukum fisika, bab ini akan bersinggungan dengan bab gaya. F1 sama dengan F2. Niat berhijrahnya sedikit, maka F2-nya pun sedikit. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Ringan, bunyi ringan. Keras, bunyinya keras. Apa yang masuk, itu yang keluar. Niatnya menengah, keluar menengah. Tapi ingat betul baik-baik hukum Pascalnya, bahwa F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Jadi kalau Anda ingin bergaya dengan hijrah, Anda akan menghadapi tantangan-tantangan dan tekanan-tekanan dalam kehidupan. Sama, orang baik dapat tekanan, orang buruk pun dapat tekanan. Bukankah orang semakin banyak gaya semakin tertekan juga? Jadi kalau Anda bisa bergaya dalam kebaikan, kenapa Anda gaya dalam hal keburukan? Kalau Anda ingin percepat itu semua, bikin sigma F-nya. Sigma F sama dengan M dikali A. Masa kali percepatan. M-nya Anda punya modal masa, walas. Anda masih punya waktu, yang lain sudah meninggal. Coba lihat, banyak di antara mereka yang ingin kembali. Fa'asadaqau akum minas salihin. Quran surah 63 ayat 9-10 itu. Ya Allah, beri masa lagi ya Allah. Beri masa lagi ya Allah. Beri masa, saya ingin kembali. Walaupun sekejap, saya ingin gunakan untuk beramal soleh. Anda masih punya waktu. Jangan tunggu besok, karena besok itu belum tentu hidup kita. Jadi kalau sadar diberikan kesempatan, cepat berubah. Cepat. Kalau perlu akselerasikan kali percepatan. Bukankah Abu Hurairah dulu mengakselerasikan diri? Saya masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Abu Bakar sudah duluan, Umar sudah duluan, Utsman sudah duluan. Radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Saya ketinggalan. Karena saya ketinggalan, saya mesti nyusul. Lihat cara berpikirnya. Saya mesti nyusul mereka. Mereka nunggu Nabi di majlis ta'lim, saya nunggu Nabi di depan rumahnya. Jadi begitu Nabi keluar, saya lihat bagaimana keluarnya. Cara jalannya, cara senyumnya, cara nengoknya, cara macam-macamnya. Karena itu Abu Hurairah hanya tinggal 3 tahun dengan Nabi, tapi meriwayatkan hadis sampai 7.000 hadis. Didoakan oleh Nabi. Banyak perubahan dalam kehidupannya. Jangankan pada manusia, pada anak kucing pun sampai sayang. Sehingga disebut dengan Abu Hurairah, bapaknya anak kucing kecil. Di seorang sahabat mau berubah, mau hijrah. Sahabat teman-teman, dekat dengan Nabi, ahli surga, dekat dengan Allah, masih mau berubah jadi lebih baik. Antum sampai malam ini bukan sahabat. Sampai malam ini tidak ada satu ayat Quran pun turun memuji antum dan menjamin antum masuk surga. Hisab masih menegangkan. Dan dalam keadaan demikian, antum masih belum mau berubah. Antum perlu jadi apa lagi? Sudah, kita harus berubah jadi lebih baik. Jelas ya? Lihat,
Antum gak bisa milih. Memang saya tahu pengennya hidup tapi nggak punya masalah. Tapi nggak bisa teman-teman. Begitu Anda ingin punya masalah, takut tidak selesai. Begitu tidak ingin punya masalah, takut tidak hidup. Dan persoalannya adalah, persoalannya jawaban Anda menunjukkan pemahaman Anda bagaimana kita menghadapi kehidupan. Jadi kalau Anda tidak siap dengan masalah, bagaimana mengatasinya? Gak ada masalah. Siapa yang ingin punya masalah? Saya. Sudah, angkat tangannya. Saya. Justru dengan masalah itu kehidupan kita meningkat. Dengan ujian itu prestasi kita meningkat. Dengan masalah itu pahala datang. Kalau antum nggak pernah diuji, kapan dapat pahalanya? Lihat, sabar itu ada ketika ada marah. Kalau nggak ada marah, nggak akan ketahuan sabar. Nggak akan mungkin ujuk-ujuk mengatakan pada teman, nggak ada peristiwa, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada kilat. Sabar ya, sabar. Sabar kenapa? Anda pun akan bingung. Kenapa saya disuruh sabar? Sabar, sabar. Kenapa? Sabar. Jujur itu nggak ada kalau nggak diciptakan bohong, dusta. Maaf, tawadu itu tidak akan muncul kalau tidak ada sombong. Di masalah itu dibuat supaya Anda dapat pahala. Kehidupan Anda meningkat, kualitas Anda pun meningkat. Sekali lagi, siapa yang ingin punya masalah? Begitu. Ya sudah, banyak persoalan malam ini.